gue apply kerja, gue apply ke beberapa konsultan urban yang udah gue list lah. Intinya masuk di antara itu nggak ada masalah. Tapi nggak ada panggilan sama sekali. Lu bahkan udah siapin plan A, kantor ini, plan B, plan ini, sampai nggak ada panggilan satupun. Dan itu momen dimana gue nganggur sampai 5 bulan. Di usia produktif umur 25. Kan kayak yang lain udah kerja, ada gaji. Di situ gue udah punya pacar, nggak ada penghasilan, gue nganggur. Pulang dengan membawa beban ada title S2. Oscar, apa kabar? Baik. Nggak ketemu nih ya. Iya betul. Udah berapa lama ya? Kayak terakhir ketemu tahun ini masih ketemu kayaknya deh. Kalau gue waktu itu yang bakso Malang. Yang bakso Malang ya terakhir. Iya. Malah kayak lebih lama ketemu Sam deh kayaknya. Iya. Daripada dia. Padahal lu berdua dekat loh rumah. Rumah dekat. Cuma kan ya disibukan masing-masing. Betul. Gitu. Iya. Lagi sibuk apa bro sekarang? Gue sekarang masih tetap di dunia arsitektur, desain, jadi architecture and interior design, ya fokusnya di sana, jadi jalanin konsultan yang udah gue jalanin sendiri udah berapa tahun ya? 8 tahun ya, dari 2015 sampai hari ini. Jadi tetap fokusnya di sana, diversifikasi bisnis sih belum ada, kayak masih tetap di sana dulu, sampai benar-benar jalannya stabil. Iya. Desain interior kan? Bukan desain interior dong sih, sebenarnya basic kan kalau aku pendidikannya kan lebih ke arsitek ya. Jadi karena basic background arsitek, jadi memang kita lebih handling desain bangunannya sebenarnya. Oh. Jadi desain bangunan arsitektur secara rumah. Jadi kalau ada klien mau desain rumah tinggal, kafe, restoran, bangunannya kita akan desainin. Nah tapi memang ya subnya dari bisnis kita ya interior. Karena memang punya skill dan pengalaman juga di interior design. Dan baru turunannya setelah arsitektur biasa ada interior. Gitu. Oke. Sekarang tim udah berapa? Tim sekarang yang tetap ada 9 orang. 9 orang. Sisanya ada intern lagi ada 4 orang. Jadi kantor 13 orang gitulah. Sama gue 14. Iya, saya waktu tadi sempat ngobrol-ngobrol awal mulanya kan di rumah katanya. Kerjaannya dari rumah, terus pindah kemana tuh tadi? Yang awal kan memang startnya dari kamar malah. Oh dari kamar. Kayak bener-bener oke, gue mau jalanin mulai desain gitu. Dari mana ya? Dari kamar aja gitu. Dari kamar, dari laptop komputer, dari kuliah yang masih ada. Yang speknya cukup pas-pasan aja gitu kan. 2012 tuh? Itu 2012, yes. Okay. Enggak, 2012. 2012 kan gue apply kerja dulu. Gue kerja sama orang. Jadi tetap dari kerja sama orang dulu. Sampai sempat habis itu lanjut S2. Habis itu baru balik dari S2. 2015 tuh baru mulai start sendiri. Yang mulai dari kamar. Habis itu merasa... waktu itu pacar gue, sekarang udah jadi istri. Si pacar gue juga, dia join. Kalau udah pacar join bisnis, nggak mungkin lu di kamar dong kerjanya kayak berdua. Lu kayak dipertanyakan sama bokap nyokap lu kerja apa di kamar gitu. Berdua sama cewek lu gitu kan. Kerja Rodi. Jadi akhirnya kita decide, ya udah kita kerja di living room. Jadi living roomnya setengah gue ambil, punya bokap nyokap, kita ubah jadi kantor gitu. Jadi sampai akhirnya kita decide ada tim lagi nambah, udah mulai waktu itu dari 3 orang sampai di living room masih 3 orang. Waktu pas udah mau berubah jadi 4 orang kita decide untuk sewa. Waktu itu di tempat kantornya Pak Ivan. Jadi kebetulan di bawahnya ada space kosong. Kayak dulu tempat lu juga nih. X. Kita lanjutin untuk pakai. Gitu. Oke. Nah, cuman waktu itu kan ngomongin awal mula ketemu, kayaknya kita ketemu juga di satu komunitas yang sama ya? Yes. Nah itu seingat gua waktu itu lu 2012 lulus, kenalnya dulu 2014 ya? 2014, benar. Nah pas awal kenal di komunitas kayaknya lagi seru-serunya. Yes. Tiba-tiba lu cabut, pengen kuliah lagi ya kalau nggak salah. Benar. Boleh diceritain nggak? Iya, jadi jadi gini, mungkin awalnya gue tuh tipe orang yang udah punya cita-cita dari SD. Jadi dari SD kelas 5, gue tuh udah bilang sama nyokap gue pengen jadi arsitek. Dari SD kelas 5? Tapi itu sebenarnya hanya karena hal yang simple. Gue inget banget waktu itu nyokap gue
Dia, kita lagi naik becak, waktu itu masih di Medan, ada gua, nyokap gua, dan si gua. Kita lagi naik becak di Medan, terus nyokap nanya, lu kok udah gede mau jadi apa? Waktu itu gue inget si gua lagi pakai satu kaos yang ada karikatur profesi. Salah satu ada insinyur IR gitu kan, insinyur. Dan gue cuma lihat tuh kayak keren, gue bilang, mah gue mau jadi insinyur gitu. Tanpa ngerti insinyur tuh apa. Nyokap bilang, oh tuh bangun rumah, nanti lu kalau udah gede bangunin rumah buat mama ya, ada kolam renangnya dan lain-lain. Dan mengamini itu aja ya, kayak kecil lah, masih polos kayak ya udah gue mau jadi arsitek gitu, insinyur kan. Nah nyokap tanpa sadar dia dengan sadaran dia mungkin ya, dia beliin Lego, mainan-mainan bricks dan lain-lain. Terus kayak ketertarikan gue dengan pelajaran menggambar, tiap kali di SD gue mulai suka gambar. Kayak teman-teman yang pinter gambar gue tanya dia cara mewarnai atau apa gambar, pokoknya gue belajarin. Jadi sampai akhirnya SMP, SMA gue gak kesulitan untuk pilih kuliah gitu. Jadi kayak ketika di set pilih kuliah pun ya udah emang ya gue mau kuliahnya arsitek gitu. Nah jadi, nah maksud gue ceritain ini karena cuma hanya pengen kasih lihat kayak waktu kecil kita dikasih mimpi atau cita-cita ya udah sampai batas yang kita sanggup terima. Di waktu kecil ya gue tau ya cuma arsitek. Jadi gue pursue itu terus gitu loh. Nah sampai di titik gue lulus kuliah 2012, ya kan, ya gue jalanin, gue kerja di konsultan arsitek gitu. Dan 2013 gue kerja gitu kan, sampai akhirnya ketemu di Biskom, kayak business community ya, kayak komunitas bisnis anak muda, kayak lebih banyak hal lagi questioning my purpose of life gitu loh, ngerti? Baru di situ kayak mulai ada satu titik kayak nanya, kenapa gue harus jadi arsitek gitu. Oh jadi lu waktu itu nanyanya pas di momen itu tuh? Iya, maksudnya kan ya di saat lu ketika udah lebih dewasa baru mulai berpikir kayak kalau udah jadi arsitek kenapa gitu, so what gitu. Lanjutannya ini apa? Jadi kayak gue baru menyadari ternyata arsitek ini bukan akhir dari hidup gue. Kayak yang gue kejar dari atau cita-cita SD gitu kan. Ketika akhirnya lu udah kerja sebagai junior arsitek waktu itu, ini belum the end gitu, kayak ini baru starting something yang real gitu. Tapi kayak masih, gue belum tahu clue-nya ini mau kemana gitu kan. Makanya kayak questioning my life gitu, kayak kenapa gue harus ngapain ya gitu. Apa emang kerja arsitek ini aja udah cukup gitu. Nah itu yang akhirnya mengganggu gue. Dan akhirnya sampai di satu titik, gue ngegali-gali kan, ada istilahnya holy discontent ya, kalau pernah denger. Jadi kayak, apa sih hal yang bikin lu greget, yang lu nggak tahan kalau lu lihat, dan lu pengen memperbaiki hal itu. Atau mungkin orang bisa bilang lu passion terhadap hal itulah, mungkin simpelnya gitu kan. Nah itu kayak, yang gue sadarin, gue coba pas merenung di fase-fase itu, gue inget banget waktu pas gue SMP, gue jalan-jalan ke, ya sama nyokap ya, bokap pertama kali ke luar negeri itu ke Penang, karena bokap check up kesehatan. Dan bayangin, baru ke Penang aja tuh udah impress gue, untuk orang yang belum pernah ke luar negeri, dan gue merasa, kok di Penang, kok bagus ya, kok tertata rapi ya, kok kotanya ini ya gitu, dan banyak hal yang impress gue dan nggak seperti yang gue lihat di Jakarta gitu loh. Tata kota ya maksudnya? Yes, nah itu yang bikin gue greget, kayak gue pengen banget, kenapa sih kota tempat gue tinggal kayak nggak bisa sebagus di luar negeri yang gue lihat gitu loh. Nah itu yang gue bilang yang ada something yang bergejolak dalam hati gue. Ditambah lagi waktu itu kayak di zaman tahun itu lagi ada banyak perbaikan trotoar. Waktu itu zaman Jokowi Ahok, baru periode pertama Jokowi jadi gubernur, trotoar banyak dibagusin. Itu buat gue kayak happy banget. Hanya sekedar lihat trotoar rapi itu gue happy, ngerti gak? Nah, gue bertanya dong dalam diri gue, maksudnya ini ada something pasti gitu. Dan gue coba lihat, ternyata ini gue bisa dalamin lebih lanjut kalau gue masuk ke dalam dunia urban design. Nah, makanya kenapa akhirnya gue decide untuk coba cari tahu lebih banyak, dan akhirnya pilih untuk kuliah urban design di Singapura. Karena urban design is something different with architecture. Kalau architecture tuh lu ngedesain objek bangunannya. Urban design itu lu memikirkan ruang di antara bangunan. Jadi the space in between. Karena kan kalau arsitek dia pikirin bangunannya, tapi kalau space ruangan-ruangan di antara public space-nya itu harusnya ada yang pikirin. Nah, di Indonesia tuh kurang urban designer. Gitu. Nah, jadi itu yang akhirnya bikin gue kayak, oke, gue mau jadi urban designer gitu kayak. Makanya kenapa gue pilih Singapura yang which is salah satu kota paling maju di Asia Tenggara kan. Oh ya, sebelum itu mau pesan apa bro? Ada apa nih? Ada kopi, teh. Minuman gue seret sih. Minuman ya, sama minuman makanan aja. kali ya. Boleh. Minken siapa? Wah, langsung disediain. Thank you. Nih ada Americano dari STHO, Senho Bakeshop. Thank you. Ini apa? Teh tarik ya? Ini cuma Ini ntar review makanan jadi. betul. Sini kali ya.
Silakan bro. Ini di dekat Yes, situ. thank you banget. Jadi pokoknya intinya bro, sampai kita dapat sponsor ini sponsor. Iya. Nice. Aduh, amin. Oke. Nah, gue pengen tahu sih bro, maksudnya dari proses itu kan, let's say lu nggak ngambil deh, belum saat ini belum ngambil unggahan desain kan. Tapi kan ya yang lu bangun waktu 2014 pas udah lulus balik dari Singapura, kan lu kerja sama orang tuh. Iya. Terus pas 2015 pulang, kalau nggak salah lu bangun bisnis lu tuh. Nggak langsung sih. Nggak langsung ya? Jadi Boleh ceritain nggak awal mulai? intinya kan balik gue pengen kerja sama orang. Mentalnya tuh bukan entrepreneur. Mentalnya gue tetap pengen ngejar urban. Gue apply kerja, gue apply ke beberapa konsultan urban yang udah gue list lah. Intinya masuk di antara itu nggak ada masalah. Tapi nggak ada panggilan sama sekali. Dan itu hal yang paling nggak enak. Lu udah punya plan tapi plan lu nggak bisa terwujud. Lu bahkan udah siapin plan A, kantor ini, plan B, plan ini, sampai nggak ada panggilan satupun. Dan itu momen dimana gue nganggur sampai 5 bulan. Di usia produktif umur 25. Gitu kan, kayak yang lain udah kerja, ada gaji. Di situ gue udah punya pacar, nggak ada penghasilan, gue nganggur, pulang dengan membawa beban ada title S2. Mungkin gue nggak tahu apakah jadi beban berat juga ketika lu punya beban S2, lu apply, orang jadi punya ekspektasi lebih. Dan orang juga pikir kayak hire, gaji juga mau kasih berapa nih gitu kan. Ya kan? Jadi waktu itu kayak sempet desperate juga, lu kayak 5 bulan gak ada kerjaan tuh nggak enak. 2 bulan masih vibes holiday ya, kayak di bulan ketiga 4-5 tuh kayak lu udah mulai ngerasa tulang lu kering, kayak lu tidur nggak enak, lu bangun nggak enak, Kantong lu juga kali ya. iya, semua rasanya udah nggak enak dan lu merasa kayak, karena gue mesti balik ke Indo kan artinya lu starting new lagi kan, istilahnya mesti mulai lagi gitu dan belum ada ngelihat satu titik terang, ngerti gak? Sementara gue tetap keep in mind, gue nggak mau kuliah gue sia-sia nih urban design gitu. Nah, gue pikir kalau gue nggak bisa masuk dari jalur praktisi, mungkin gue akan bisa mencoba melalui jalur akademisi. Nah, itulah titik di mana secara kebetulan waktu pas lagi nganggur-nganggurnya 5 bulan itu, gue ada ke pameran arsitektur dari anak-anak UPH waktu itu di Kota Tua. Mereka lagi ada bikin instalasi di Kota Tua. Gue ke sana, ikut pameran, lihat-lihat lah. Terus kebetulan ketemu dengan salah satu dosen pembimbing tugas akhir gue. Dia ditarik jadi kepala jurusan untuk di Podomoro University. Nah, gitu ketemu dosen ini kan masih inget ya ngobrol-ngobrol. Terus dia kebetulan juga alumni dari tempat gue kuliah di Singapura di NUS kan. Gitu dia bilang, gue habis selesai kuliah di NUS, dia langsung semangat gitu kayak, oh NUS ya, gue tuh langsung gue mau ditarik untuk ikut ngajar. Nah di situ kayak open chance, termasuk juga dari Untar ada sempat nawarin untuk gue ikut ngajar. Jadi waktu itu kayak akhirnya gue sempat nimbang-nimbang karena ini juga kampus baru, gue pikir lebih pilih untuk coba ambil chance coba di kampus yang baru, benar-benar murni. Kalau gue masuk waktu itu baru 1 tahun mereka, jadi gue masuk di angkatan yang baru mereka punya angkatan kedua, gitu. Jadi dan dosennya juga muda-muda waktu itu kan, jadi kayak mungkin something yang bisa banyak yang bisa dieksplor, gue pikir. Nah akhirnya di fase itu gue decide untuk milih, oke, nggak apa-apa, gue masuk, mana tahu urban design gue kepake di akademisi. Dan akhirnya di situ gue mulai ngajar selama 4 tahun sebagai part-time lecturer. Jadi seminggu gue kayak ngajar 2 hari lah. Jadi sisa 3 hari lainnya gue bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Nah disitulah baru mulai titik ketika gue udah mencoba semua pintu yang gue pengen buka, tapi nggak ada satu pintu pun yang terbuka, dibukakan pintu yang lain. Terus kemudian mulailah muncul proyek pertama. Waktu itu proyek freelance gue, istilah gue sambil ngajar, ada satu proyek klien rumah tinggal yang pertama. Nah situ baru mulai titik CEO Associates mulai. Oke, gitu. Boleh sambil dibuka nggak? Berarti itu mulai awalnya itu ya? Yes, 2015. 2015. Setelah nganggur 5 bulan. Karena gue pikir tuh, seingat gue, lu mulai ini sambil lecture itu. Gue baru ingat yang... Sambil lecture ya. Oh, sambil lecture itu ya? Sambilan. Jadi kan ngajar seminggu 2 kali kan. Jadi di sambil sela-sela itu kan gue punya 3 hari yang lain. Ya gue sambil mulai ada project pertama di situ. Sampai sekarang? Berarti. Yes. Boleh di-scroll?
Udah 12.000 follower. Nggak banyak lah. Namanya Co-Associate ya? Yes, Boleh CO Associates. boleh diceritain ya kenapa namanya itu? Dulu sebenarnya namanya pas awal banget ya, bikin nama Calvin Oscar Architect, udah ikut simple gitu aja awalnya. Awalnya Calvin Oscar Architect, karena gue lihat dulu bos gue juga semua pakai kayak gitu doang, namanya siapa, tambah arsitek gitu kan. Terus sempat ada pemikiran pas di tengah-tengah, gue ubah namanya jadi CEO Architect. Calvin Oscar-nya gue hilangin, nggak mau terlalu mention CEO-nya waktu itu, karena gue pikir kayak nggak mau terlalu ngejual nama lah gitu. Pikir udah inisial aja, orang nggak perlu terlalu tahu gitu kan. Karena merasa kayaknya ini juga tentang mindset bisnis ya. Jadi kayak dulu gue berpikir konsultan arsitek ini bisa nggak ya menjadi konsultan arsitek yang nggak one man show, yang harus kayak kalau nggak desain sama dia nggak bisa gitu. Kayak lu makan kue tiaw di mana gitu. Kalau bukan Singko yang tuh masak nggak enak gitu. Atau misalkan gue mau potong rambut, kalau bukan yang potong nggak bisa gitu. Atau bayangin kayak Johnny Andrian, kalau bukan Johnny Andrian potong, gue nggak mau ke salon. Tutup mungkin semua cabangnya kan. Nah maksud gue pengen company ini kayak jangan one man show. Maksudnya pengennya convertnya, makanya CEO-nya nggak kita hilangin total, tetap emang ada guanya. Tapi gue ubah dari tadi jadi Calvin Oscar Architect jadi CEO Architects, baru terakhir jadi CEO Associates. Nah, Associates ini memang terakhir kita ubah karena gue berpikir mengubah sistem lagi. Karena dari yang tadinya ada prinsipalnya ada gue dan Lala, which is istri gue. Dan sekarang Lala udah agak mundur karena lagi fokus untuk ngurusin anak-anak. Jadi kita decide untuk lebih sifatnya adalah build the new leaders untuk dijadikan associates atau partner gitu. Jadi kita pengen yang kerja sama kita orang-orang yang punya mental partners, associates. Kalau dia kerja mental staff beda. Kayak tapi kalau dia kerja dari awal kita udah bilang gue pengen mentalnya tuh lu partner gitu loh. Dan kita kasih lihat juga jenjang karir dari di sininya juga memang ada chance untuk open, kita bisa sampai partner and sharing profit juga. Gitu, karena itu yang bisa buat nge-build sama-sama mungkin jalan lebih jauh gitu. Makanya kenapa akhirnya nama kita ubah jadi namanya CEO and Associates gitu. Awal mulainya ya dari situ ya, berarti sampai sekarang. Betul. Lihat ke bawah tuh. Berarti banyak kan project yang rumah gitu ya. Ya, jadi memang ini ya mungkin gennya kita tuh kayak lebih ke rumah tinggal sih. Jadi memang 70% proyek kita tuh rumah tinggal. Rata-rata sih landed house, sisanya sih mungkin lebih ke project komersial. Jadi ada yang desain office, restoran, cafe, itu ada aja. Cuma ya kebanyakan mostly project kita lebih ke rumah tinggal gitu. Ya beberapa waktu dulu juga sering gue lempar project. Betul, sempat ada project kalau lagi ada yang nanya gitu bang. Ini kesini aja gue rekomendasiin karena udah pasti bagus bang. Gitu ya. Terpercaya. Mantap. Nggak mengecewakan. Karena kan sebenarnya kalau kita merekomendasikan orang kan, ya ex-client kita kan pasti punya expectation kan. Kalau kita asal merekomendasikan kecewa kan, kecewanya bukan cuma ke teman kita, tapi ke kitanya juga. Hubungan jadi tidak baik langsung. Yang komersial apa? Wakaka ya waktu itu ya? Wakaka Group ya? Iya, grupnya Warung Wakaka. Terus kayak restoran Muara Kuring juga ada, Bakso Noni. Beberapa office ya kayak mungkin kayak perusahaan-perusahaan lah ya. Jadi kadang-kadang ada perusahaan multiplex, ya dia tetap ada kantornya. Sekarang kita juga lagi ada project office, dia frozen seafood ya. Jadi emang dia bangun gedung frozen seafoodnya gede, tapi office-nya minta kita desain, termasuk desain fasadnya dan lain-lain. Itu kita handle juga. Pabrik bukan ya? Pabrik nggak sih, kita sebenarnya project pabrik bukan favorit kita ya. Maksudnya nggak kita handle, tapi kecuali kliennya punya visi, dalam arti memang dia nggak mau looks-nya seperti pabrik yang seperti pada umum biasanya. Ya sebenarnya dalamnya functional nggak apa-apa, cuma ya contohnya nih salah satunya yang frozen seafood ini memang ada gudang ya, ada frozen seafood gudang cold storage yang besarnya, tapi memang tampak depannya karena kliennya juga cukup ini ya, maksudnya masih muda dan dia punya visi juga, dia nggak mau kayak klien-klien dia yang mungkin dari luar negeri bayar yang datang. Dia pengen dari awal orang baru dari injak depan gedung aja udah ngerasa kayak oh ini udah emang proper company gitu kayak bukan yang kayak cuma ya abal-abal atau gudang biasa gitu, tapi dia pengen dari depan bangunannya udah kelihatan image company-nya. Nah itu menurut kita penting untuk ya mungkin kita collaborate klien-klien yang seperti itu kita suka gitu. Ini Ara Rasa juga lu ya bro ya? Yes, Ara Rasa ini juga project yang dulu sebenarnya project karena ini ya sempat
kenal dengan Pak Suroso. Wah, Iya. sering lewat gue ini bang. Pak Suroso Daerah BSD kan. di SD. Ramai nih dengan Jangan-jangan nasi sebelahnya juga lu yang ngerjain tuh. Cubic bukan. Tapi ada arsitek lagi. Oke, oke, menarik sih ini luar biasa sekali. Ya. Jadi mungkin dari beberapa project lo ini ada yang memorable nggak, bro? Maksudnya mungkin selain yang pertama tadi ya, ada kayak wah kayaknya ini project yang paling susah mungkin, atau mungkin ini paling challenging mungkin, atau bahkan paling rewarding misalkan. Nah itu boleh diceritakan nggak bro, kira-kira? Sebenarnya paling berkesan sih tetap project pertama sih. Maksud Iya, gue kalau benar juga. boleh cerita ya, karena titik balik pertama tuh yang nggak, gue beruntung karena dikaruniai klien yang baik untuk proyek pertama gitu. Karena menurut gue karena cara dapatnya pun unik. Jadi waktu cara dapatnya tuh pas waktu lagi di masa-masa gue udah mulai sambil ngajar, waktu itu orang tua gue punya properti yang mau dijual, mes karyawan. Dan kebetulan buyernya pas mau lihat bokap nyokap gue lagi nggak bisa temenin. Jadi gue yang temenin ke sana, bukain pintu. Tapi waktu itu ya dia ngobrol-ngobrol lah, tanya kerja apa. Gue bilang gue baru balik kuliah dan lain-lain. Gue bilang gue kerjaan desain. Nah tapi waktu itu gue udah prepare kartu nama. Jadi gue udah bikin kartu nama, Alfian Oscar, ya kan, architecture and interior design. Gue kasih dong, gitu kan. Terus tanpa ekspektasi apapun sih, sebenarnya nggak terlalu ngarep juga. Karena kayak ya udah cuma bukain pintu ke orang gitu, kayak kadang kayak di momen itu doang gue kayak agak ogah-ogahan juga waktu itu, kayak ngapa harus gue sih gitu. Padahal harusnya bokap nyokap gue yang pergi kan. Tapi untung gue pergi gitu. Dan waktu itu setelah berapa minggu kemudian dia kontak, ternyata si yang buyer ini dia kontraktor furniture, kontraktor interior. Nah dia punya calon klien, dia mau bangun rumah, tapi kan dia bisanya kerja interior doang kan. Nah dia butuh orang kenalin desain, nah dia kenalin aku. Nah pas gue coba ketemu orangnya, dia udah jelasin apa yang dia mau, dia belum bayar gue langsung bilang minggu depan atau 2 minggu lagi gue akan datang untuk gue kasih present denah sampai 3 alternatif tanpa lo harus bayar gue. Gitu. Karena ya proyek pertamaan susahnya gitu kan, kayak lebat portfolio belum terbangun dan butuh trust, orang mau trust lo aja udah syukur gitu. Ya kan. Jadi waktu itu gue balik datang dengan gue udah bawa 3 alternatif, gue present semua dan dia pilih satu, dia bilang oke. Langsung dia waktu itu dia bilang bentar ya, dia langsung ambil dari laci, dia bayar cash ke gue. Gue kaget, lu ngapain bayar cash, maksudnya transfer aja gitu. Bukan. Cuma memang dia punya toko bisnis di bidang grocery stores gitu lah. Jadi mungkin duit cashnya lebih banyak di laci kayaknya. Jadi dia langsung keluarin gitu. Jadi gue juga kaget. Nah di situ momen yang gue udah 5 bulan kering tanpa kerja. Waktu itu kayak gue inget banget, gue pegang itu duit segepok gitu kan, pulang sambil waktu itu naik motor, gue kayak terharu mau nangis gitu, kayak Tuhan, ini gue dapet satu project pertama gitu loh, kayak gue bersyukur banget kayak bisa dapet deal nih project. Dan udah itulah project pertama waktu pas dapetin, dan waktu proses jalannya pun lancar banget. Gue bersyukur kayak kliennya dia memposisikan kita desainer sebagai desainer. Ngerti ya, kalau kayak lu sebagai orang yang ngedesain tapi lu disuruh desain tapi lu revisi lah ya banyak. Kalau lu pegang mouse mungkin kliennya yang pegangin mouse lu gitu kan. Tapi nah maksudnya dia benar-benar mempercayakan kayak dan benar-benar minta advice kita banget gitu, menjadikan kita konsultan arsitek gitu. Jadi kita juga happy kerjanya, kita desainin, dan di momen itulah gue juga merasa satisfied dengan hasil akhirnya. Dan klien yang happy ini, dia kenalin lagi ke 3 temennya lagi. Dan gue udah dapet 3 project lagi dari dia. Jadi benar-benar kayak gue beruntung, kayak di project pertama ini, ketemu orang yang tepat, dan klien ini juga merekomendasikan ke klien-klien yang berikutnya, dan dari situ mulai project ini berlanjut terus. Gitu. Nama baik ya bro ya, penting ya. Kemarin kayak gue baru ngobrol sama Sam juga. Kurang lebih ceritanya sama ini. Rekomendasi temen paling, rekomendasi klien. Karena di awal pasti rekomendasi nggak sih, kayak susah banget kalau lu dapet langsung from nowhere gitu ya. Pasti harus ada referral dari orang kalau di awal-awal ya, makanya butuh network juga. Tapi ini mungkin nyangkut juga ya, kayak maksudnya kan gue ada kebutuhan untuk renov juga gitu ya, dan melihat gitu kan, maksudnya banyak akun-akun Instagram lah yang interior gitu kan, arsitek gitu. Tapi
ya ujungnya awal kayak gue kontak lu dulu gitu kan, the first name yang muncul di gue adalah Calvian gitu kan, bro sempet nggak gini, ternyata lagi banyak project gitu kan, jadi belum bisa. Nah itu menurut gue itu penting ya, kayak nama rekomendasi gitu, karena maksudnya gini, ini nih bukan project 1 juta 2 juta pasti, Betul. ya kan, lu trust tempat lu hidup gitu kan, lu trust uang lu, investment lu, tabungan lu gitu, otomatis lu pasti membutuhkan satu orang yang memang lu percayai gitu kan, gitu. Even though mungkin portfolionya bagus, gue ngerasa gitu ya. Tapi pasti ada satu gap yang, ibaratnya kalau kayak gue nyari gitu, pasti ada satu gap gue nggak kontak gitu loh istilahnya. Karena ya dia gue gak kenal, itu aja. Walaupun mungkin gue lihat kayaknya IG-nya bagus gitu kan, followernya banyak gitu. Cuman karena gue nggak kenal dan gue nggak kenal orang yang kenal dia, nggak jadi gue nggak kontak gitu istilahnya. Jadi ya gue menyadari lah itu the power of recommendation. Ternyata ngefek juga nih ke bisnisnya. Dan menurut gue personal branding juga perlu loh kayaknya. Gue tanpa sadar maksudnya udah build personal branding itu dari gue SMP loh. Jadi gue ada satu temen SMP gue yang udah pas SMA udah beda sekolah, kuliah udah nggak ketemu, sampai tiba-tiba gue udah kerja, tiba-tiba dia kontak from nowhere. Gue bahkan nggak punya nomor kita masing-masing. Tiba-tiba dia kontak, dia bilang gue mau desain rumah gitu. Dan gue nanya, lu dapet nomor gue dari mana? Dan lu kenapa emang tau gue jadi arsitek atau kerja arsitek gitu? Dia bilang, gue udah lama gak kontak lu, cuma gue inget waktu SMP lu bilang one day gue akan jadi arsitek. Dia bilang gitu. Dan gue langsung ketik aja Calvin Oscar arsitek di Google. Dan waktu itu gue kasih nama itu kan awalnya kan. Dan langsung muncul. Dan dia kontak dari situ. Jadi memang apa ya, maksud gue cukup bangga dengan cita-cita gue dari kecil. Maksud gue kayak, ya gue seneng gambar apa, teman-teman kalau nanya mau jadi apa, gue bilang mau jadi arsitek. Nanti one day sama gue ya desainer gitu. Jadi kayak semua udah ke brainwash teman-teman gue mungkin dari awal, dari SMP, SMA gitu. Jadi kayak kalau mereka mungkin ingat mau bangun rumah, si Calvian kayaknya ini deh. Kayaknya nggak mungkin ya. Tanpa gue sadarin, tanpa gue sengaja sebenarnya sih. Gitu. Itu investasi jangka panjang. Jangka panjang. Tadi soalnya panjang banget. Soalnya gue pengen nanya tadi, ini kan bisnis butuh modal ya. Semua namanya usaha butuh modal lah pasti. Nah, kalau yang lu ceritain tadi kan sebenarnya lu udah menginvestasikan itu dari 15 tahun yang lalu kali. Walaupun belum ada bisnisnya, tapi lu udah menanamkan ke temen lu, someday gue akan jadi arsitek. Dan itu terbukti gitu. Dan lu mewujudkannya gitu. Nah, modal awal lu apa bro, waktu di awal-awal? Jujur sebenarnya kalau di desain ini di awal sebenarnya modalnya nggak besar, bahkan hampir semua anak-anak fresh grade bisa lakukan itu, karena modal gue cuma laptop dari bekas lulus kuliah yang udah lulus, gue masih pakai laptop itu di awal, dan bekal kartu nama yang gue bikin ala kadarnya, ya kan, modalnya benar-benar itu doang dan kamar gue untuk starting gitu. Nah sisanya menurut gue lebih ke ada apa ya, mungkin pertama ya mungkin lu butuh prepare kayak secara skillnya sendiri kan perlu ya. Masa lu butuh modal secara skill internal lu sendiri juga gitu. Ya itu mesti dibangun lah gitu. Tapi sisanya impact yang dari luar ini kadang-kadang kita nggak tahu chance-nya nih datangnya kapan gitu kesempatannya. Karena banyak orang juga yang punya skill tapi chance-nya tuh nggak pernah datang. Ya kan? Tapi gue lebih milih untuk gue jadi orang yang udah prepare skill-nya udah ada, persiapan lainnya udah ada, at least ketika chance-nya datang mungkin bisa ketemu gitu. Nah itu yang mungkin bisa jadi starting untuk mulai project. Sama kayak tadi gue cerita, proyek pertama gue udah bikin kartu nama, itu modal gue yang paling pertama kan awalnya gitu. Meskipun sekarang gue nggak pernah dapat project dari kartu nama sih sekarang ya, cuma sekali itu doang gitu. Cuma ya menurut gue di modal awal sebenarnya secara ini nggak terlalu good besar. Bahkan yang gue ingat waktu itu pas laptop udah rasanya kayak agak berat, gue beli komputer second dari kokonya pacar gue. Jadi gue beli komputer secondnya 3 juta tuh udah dapat lengkap, dia jualin ke gue, udah dapat TV, speaker, PC dan lain-lain. Udah start dari PC yang legend itu aja, kita kerjain semua dan lain-lain, gitu step by step. Iya, kurang lebih sama lah ya, nggak melulu tentang uang, tapi dari skill, dari mindset, dari preparation, semuanya itu merupakan modal ya. Betul. Nah, itu buat para kreator penting gitu, karena kan banyak kreator sekarang mereka mikirinnya harus ada duitnya dulu, harus ada gadget toolsnya dulu yang mahal, baru bisa memuaskan klien gitu. Even kayak sekarang menurut gue kayak apa ya, banyak orang yang bisa beraniin untuk invest
kalau lu punya ide yang brilian kan sebenarnya. Iya kan. Yang penting makanya balik lagi ke kitanya kuasain nggak. Menurut gue jangan mengejar uang. Ini coba yang gue selalu terapin ya. Jangan coba untuk mengejar uang, tapi coba untuk jadi seorang the best problem solver. Ya kan. Ketika lu jadi problem solver terbaik di bidang lu gitu, harusnya sih uang yang ngejar lu. Harusnya. Karena orang mau cari problem solver terbaik gitu. Jadi itu yang coba kita yang gue selalu tanamin. That's why butuh kayak improve diri. Makanya kayak gue juga kayak sering banget kalau ada setiap satu project baru, gue sisihin duit gue buat beli buku yang gue beli kayak buku arsitek gitu ya. Jadi kayak buku-buku arsitek. Jadi gue bisa improve lagi secara detail, secara design taste dan lain-lain. Ya itu yang butuh diimprove sih. Maksudnya kayak kita secara as a designer gitu. Salah satunya. Oke. Ini kalau di bidang lo lagi tren apa bro yang viral kayak gitu? Yang kalau di desain architecture interior yang lagi menarik ya, ini beberapa yang kalau di klien-klien gue ada kebutuhan satu spot yang baru yang dulunya nggak ada. Sekarang tuh robot cleaning. Jadi kayak kalau dulu kan programnya lu kalau istilah lu kalau desain rumah kan butuh room programming. Lu bikin dulu program ruangnya mau ada isinya apa. Nah, ada satu klien yang cukup radikal dalam arti gue belum pernah ada proyek yang desain rumah tinggal tanpa kamar pembantu. Jadi ini dia minta purely gue nggak mau ada kamar pembantu. Gue bilang kenapa? Karena yang akan beresin adalah robot cleaning. Wow. Di setiap lantai ada dan dia udah hitung radiusnya berapa di coveragenya dan dia beli yang proper. Jadi memang dan itu akhirnya dan ini udah 2-3 klien yang minta juga. Jadi gue lihat nih kayak udah something yang harus lebih gue proper juga untuk ingetin karena kita harus tahu cara geraknya si robot itu. Wow. Kalau bisa lantai di satu lantai itu agak flat, jangan ada perbedaan level. Terus kayak kalau bisa space-nya kalau ada bolong, make sure lebih dari 10 cm supaya dia bisa masuk sampai ke dalam untuk bersihin. Ya itu kan kayak akhirnya mengubah, kayak mengubah kalau ada kolong yang misalnya nanggung gitu kan. Kalau bisa agak gedean sekalian biar dia bisa masuk bersihin. Jadi kayak akhirnya cara kerjanya si robot itu mempengaruhi kita harus lebih mindful untuk pikirin space design kita juga. Itu tuh kayak something yang mulai gue realize kayaknya gue harus lebih concern ke arah sana. Ya itu robot cleaning menarik sih, kayak something yang baru juga. Karena kalau dulu kan gue merasa kayak itu orang belum terlalu rely ke sana. Tapi ini gue makin lihat ada beberapa klien yang request mereka udah makin rely ke sana sih. Gitu. Terus kayak apa lagi ya kalau di ini mungkin yang menarik AI ya kayaknya. Gue belum coba pelajarin lebih lanjut, tapi AI ini juga udah denger selentingan kayak lu ketik Japanese modern house with apa gitu misalkan keluar desainnya gitu kayak dengan visual yang impresif ya, maksudnya kemampuan impresif yang rendering dan segala macam yang kayak orang bisa secara cepat merasa satisfied gitu. Nah, cuma memang belum tahu sampai sejauh apa impact-nya. Kalau untuk kayak fast pitching doang mungkin bisa, tapi kalau kan di dalamnya butuh kemampuan analytical. Maksudnya desain itu kan bukan hanya matters kayak looks ya. Kayak desain itu kan sebenarnya hasil dari produk dari problem solving yang lu keluar dan dari situ harusnya ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan lah gitu. Nah gue sempat pikir juga apakah arsitek manusia itu apakah akan tergantikan gitu. Karena gue juga lihat gejala-gejalanya kan kayak lu kalau bikin website sekarang dulu orang bikin kayak lu merasa kalau bikin website kan kayak mesti coding nggak sih atau apa ya? Pokoknya agak susah kan mesti orang IT. Design. Disimplify sama Wix ya kan. Betul. Kayak orang awam lu nggak perlu kuliah IT atau apa untuk lu bisa bikin website dan dia mencoba semua orang bisa kok bikin website sendiri dengan template yang dia udah siapin lu bisa ganti sendiri dengan mudah, lu bisa upload gambar sendiri dengan mudah. Nah, gue lihat nah ini kan something yang tadinya sulit disimplify supaya dimudahkan supaya orang udah nggak cari lagi ke desainer website yang langsung. Meskipun gue lihat mungkin metodenya yang berubah, apa jangan-jangan yang para pembuat website dia akhirnya jualnya ke Wix, dia jual template kan. Karena dia jual template, nanti template ini ada yang berbayar. Nah, sama halnya dengan IKEA kayak IKEA kan juga gitu kan, kayak kita beli desainnya someone yang orang desainer ini drop barangnya di IKEA. Gitu. Jadi orang mungkin udah nggak langsung beli barang sama si desainernya, tapi beli barang sama IKEA gitu. Nah, maksud gue apakah di arsitektur akan sama gitu loh? Mungkin apakah nanti one day dengan kemampuan AI ini gue mau bikin denah ukuran berapa gue mau ada ruang ini pokoknya nanti langsung keluar semua ya gue nggak tahu kemampuan analytical dan problem solvingnya akan sejauh apa sebagus apa tapi
kayaknya potensially akan ada waktunya sampai di masa itu. Iya, betul. Kayak dulu Doraemon kan, dia bilang mau bikinin apa, dia keluarin alat yang langsung pek jadi semua otomatis. Iya. Gitu. Ya nggak tahu sih, tapi sampai kapan. Sama ya kayak video ya, kemarin gue baru coba video podcast nih. Kenapa? Dia bilang podcastnya video dari YouTube, lu tinggal kopas, lu generate langsung di websitenya, dia bisa motong sendiri bro, potongan-potongan video ini. Oh, jadi yang kayak agak panjang itu langsung cut. Jadi biar lebih singkat-singkat gitu ya? Lebih singkat, terus dia presisi, plus dia tambahin subtitlenya. Oh. Gitu. Kemarin gue udah coba dan gue abis post juga. Bisa. Abis gue post juga di IG-nya gue dan ya perlu ada edit-edit. Cuman menurut gue dia membantu dan mengurangi pekerjaan, menghilangkan pekerjaan videografer sama editor. Editor. Beda ya bang. Belum. Nanti mungkin ada drone yang terbang sendiri bisa bantu edit, ambil videonya mungkin. Iya agak serem ya tapi ya. Gitu. Iya. Cuman mau nggak mau harus kita keep up sama ini sih ya. Ya. Mungkin kita yang mesti menganggap ini jangan sebagai threats, tapi anggap ini bisa jadi sebagai tools yang memperkaya kita sih kayaknya. Kalau kita bisa pakai mungkin jadi tools yang menambah benefit buat kita gitu. Tapi ya let's see. Maksudnya karena implementasinya mungkin di lingkungan gue ya, maksudnya yang gue lihat desain-desain sih belum maksimal banget dipakai. Cuma gue ngerasa sih geliat kesananya sih udah ada kayaknya. Gitu. Oke. Lu pernah nggak sih ngalamin titik terendah dalam hidup lu gitu, dan boleh nggak share faktor X apa yang ngebuat lu nggak menyerah dan bangkit lagi gitu? Itu ketika saat gue kuliah di Singapura yang S2 itu, ketika gue masuk, gue realize ketemu dengan orang-orang yang super jauh di atas gue, ngerti nggak? Dari gue ketemu dengan orang-orang Singaporean, which is gue ngakuin kayak mereka keren banget dari critical thinking-nya, cara bicaranya, dan desainnya dan lain-lain. Kayak gue merasa kayak jauh di atas gue gitu. Ketemu lagi dengan orang-orang yang mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang dari Western, ada yang dari Prancis, ada yang beberapa, even ada yang dari India, ada yang dari China dan lain-lain. Nah, gue menemukan yang tadinya bangga lu masuk, tapi gue ada di posisi yang di semester awal, gue sempat merasa kayak ada pressure yang begitu berat. Kayak gue ngerasa, kok kayaknya gue bego ya gitu loh di antara orang-orang ini. Nah itu gue pendem terus sampai satu titik gue merasa, gue mau berhenti kuliah deh. Gitu. Padahal awal exciting kan, gue pakai tas ransel sekolah lagi gitu, kuliah lagi gitu. Setelah lu kerja gitu. Tapi di fase itu gue merasa kayak down banget dan gue pikir apa gue mau berhentiin aja selesai di sini. Kayak buat gue pressure banget rasanya feel-nya. Nah, ada satu malam di situ yang ketika gue benar-benar struggling banget, buat gue tuh salah satu titik terendah ya waktu itu. Gue doa dan waktu itu gue percaya itu gue percaya itu suara Tuhan lah gitu buat personal buat gue gitu. Kayak katanya, maksudnya kalimatnya jelas banget kayak gini. Ya emang lu bego gitu loh, makanya lu kuliah di sini gitu. Kalau lu pinter ngapain lu kesini gitu. Kan? Nah itu yang gue langsung pas waktu kayak satu kalimat, ya emang karena lu bego lu di sini gitu loh. Kenapa lu harus ngerasa lu sok pinter dulu baru di sini gitu. Nah itu yang kayak langsung gue seolah-olah kayak ada satu dinding yang besar kayak dihancurin semua. Dan itu pun langsung gue ringan banget, kayak ada beban yang diangkat, ngerti gak? Di saat gue admit kalau memang gue belum pintar, gue masih kurang, gue masih bodoh, dan gue ada di tempat di antara orang-orang pintar, dan gue harusnya bersyukur. Karena kalau lu udah menjadi orang paling bodoh di dalam satu ruangan, artinya harusnya lu udah di ruangan tepat, karena lu akan belajar sesuatu gitu loh. Gitu. Nah itu yang jadi buat semangat lu untuk dipraktekin juga di bisnis lu, di tim yang lu kelola sekarang. Dan kedepannya dengan bisnis lu ini ada plan apa nggak, bro? Untuk plan ke depan sebenarnya gini, kalau gue 2 tahun terakhir ini emang lagi fokus ke leadership ya, maksudnya lagi ngerasain tim udah 9 orang. Terus kayak project-project jumlahnya makin nambah dan ngerasain keterbatasan gue sebagai apa ya, yang sekarang udah bukan lajang, dalam arti udah punya istri, udah punya anak bentar lagi 2, anak kedua udah mau lahir gitu. Dan
punya anak juga kayak otomatis lu akan merasa feel guilty ketika lu punya waktu nggak bisa lu spend sama anak-anak. Ya. Disitulah kayak mulai ngerasa yang namanya lembur-lembur yang lu hajar semua sampai semalaman yang atau lu luangin waktu lu 100% untuk kerja itu kayak di rule ini udah nggak bisa di season life gue yang sekarang gitu. Nah makanya kayak mulai ngerasa harus bisa lebih mempercayakan kerjaan ke orang, nge-build leaders yang baru gitu. Makanya tadi salah satunya visi yang CEO Associates gitu kan. Kenapa harus ada pattern pola Associates partner ini. Nah makanya kayak sekarang di kantor kita ada fokus kedua orang yang emang gue udah jadiin partners and associates gitu. Untuk kita kayak gue share secara profit juga. Kita juga delegasiin ketemu klien langsung, bisa take decision langsung. Nah untuk nge-train sampai ke sana tuh yang butuh waktu. Dan itu yang jadi fokus gue sih, maksudnya ke depannya. Menarik. Nah ini gue pengen nanya nih, pesan apa sih untuk para kreator yang bisa lo ajarin ke kreator bisnis atau kreator konten lainnya? 3 faktor apa ya bisa lo share? 3 faktor. Kalau mungkin kalau gue, pertama tadi gue ceritain, lo kalau punya plan A, nggak jalan, lo mesti punya plan B. Plan B nggak jalan, harus ada plan C. Jangan buat gitu. Jadi jangan stop di plan A, and then lo beli fail. Karena gue hadapin itu kayak gue udah punya plan A, plan B, tapi ternyata semua nggak jalan. Tapi ternyata di hidup harus jalan. Gue gitu ya. Kayak tadi gue pengen ke urban design, gitu. Pengen banget gitu. Tapi desain belum kebuka, gitu. Dan akhirnya ketika kebuka, ternyata gue harus balik ke desain architecture gitu. Dan gue merasa kayak apakah udah beli sia-sia ya karena gue nanya gitu. Tapi gue percaya kayak mungkin gue harus stop dari rumah tinggal. Sebenarnya rumah tinggal adalah salah satu aspek terkecil dari sebuah urban design gitu kan. Mungkin pelan-pelan nanti ada sense kebuka masuk ada ke urban gitu. Jadi ya gue pikir nggak usah terlalu ngotot dengan pintu yang terbuka meskipun kita udah tahu mau masuk. Ya mungkin bukan sekarang, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun, 10 tahun. We never know. Atau kita ketemu seorang lagi, nanti gue bisa cerita. Atau nanti kedua kebuka baru gitu. Tapi ya udah, gue merasa jalur yang gue jalanin sekarang memungkinkan ada di track yang sama untuk bisa ke ngomong gitu ya. Terus ya pertama sih, jadi ya ketika pintu nggak kebuka ya udah lanjut pintu nggak kebuka lanjut lagi ke C gitu. Jadi never give up sih. Sebenarnya akan ada selalu cara, mungkin jalan muter untuk balik ke yang pertama mungkin gitu. Yang kedua, yang tadi mungkin ya, yang tadi sempat gue bilang, think big, start small. Itu gue belajar banyak banget dari klien-klien gue juga. Gue nemuin beberapa klien-klien yang gue desain, ada yang bahkan F&B, mereka startnya memang dari tenda, rame, mulai buka 1 cabang, mulai 2 cabang, 3 cabang, 5 cabang. Dan kayak ngerasa banyak juga mereka yang emang yang sekarang kita lihat big itu sebenarnya mereka start small juga, punya foundationnya gitu. One day ketika harus ditempa sesuatu yang gede banget, mereka tahu harus bangkitnya gimana karena mereka pernah ada di situ gitu. Jadi menurut gua kayak lu harus bangga kalau lu bisa start small, ada baby step yang lu bisa jalan. Jadi perlu mimpi yang besar, tapi lu perlu rencana yang terukur yang besok lu bisa lakukan, yang hari ini lu bisa lakukan tuh apa. At least ada one step yang lu lakuin, step by step, nanti lama-lama gue akan lebih jelas kayak track dan pattern-nya akan kelihatan. Dan yang terakhir, ketiga, ini yang gue selalu sering ke tim gue juga gue bilang, even ke anak-anak intern kalau ada yang mereka kerja lagi intern ke kita, pasti biasa gue panggil, gue bilang yang paling penting adalah lu tanamin curiosity. Ada perasaan curious tuh penasaran gitu. Karena gue bilang gini, gue start ini semua bisnis, sebenarnya kalau dibilang udah tahu semua seluk-beluknya belum waktu pas gue mulai. Karena pengalaman kerja gue waktu itu baru 1 tahun. 1 tahun itu gue belum nyelesain 1 proyek utuh. Waktu gue kerja sama orang, gue baru desain 1 rumah, 1 tahun itu 1 rumah baru selesai desain. Tapi baru mau mulai dibangun dan gue udah resign untuk S2 waktu itu. Dan pengalaman gue di lapangan waktu itu akhirnya kan kurang jadinya. Jadi agak minim dan ya dibilang matang ya belum sebenarnya jadinya. Nah tapi akhirnya kalau nunggu sampai matang ya mungkin ada yang nunggu harus sampai 5 tahun, 10 tahun kerja, 15 tahun kerja. Baru seolah ya lu udah tahu semuanya gitu. Nah tapi yang bisa bikin gua survive adalah ya rasa curious itu. Lu penasaran dengan sesuatu, nggak tahu,
gue nggak tahu lapangan ini detailnya seperti apa. Gue pas ke proyek, gue tanya nih tukang besi, Pak detailnya gimana, ngajarin gue dong, gitu kayak. Kalau gue nggak ngerti ini, tanya kontraktor, Pak ini gimana caranya, gitu. Jadi yang penting pengen tahu gitu. Kalau kita hilang, nggak punya satu drive untuk curious tentang satu hal, menurut gue kita nggak akan end up nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makanya gue bilang kayak sampai hari ini yang bisnis yang gue jalanin 8 tahun, itu gue bangun dengan rasa curiosity yang kuat. Jadi ada yang gue nggak tahu, gue cari tahu. Ada yang gue nggak tahu, cari tahu. Karena di zaman sekarang kayak nggak ada yang bisa lu nggak cari tahu, ya kan? YouTube tersedia, sosial media ada, even banyak komunitas-komunitas bisnis, ada banyak mentor yang lu bisa cari, gitu kayak. Jadi rasa curious, penasaran itu yang akhirnya menurut gue salah satu apa ya yang perlu kita keep dan kita bangun terus, yang perlu dijaga sih kalau menurut gue. Gila, powerful sekali bro. Daging semua isinya. Mantap. Gitu. Iya. Thank you so much bro. Thank you so much. Ini nggak terasa udah 1 jam. Masa ada 1 jam? Iya. Seru banget gila ngobrolnya. Iya. Benar-benar udah lama ya nggak ketemu. Udah. Kalau dulu kan tiap seminggu sekali ya kita kumpul. 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sekarang 5 tahun sekali. Datangnya udah ketemu, udah punya anak. Iya, tahu-tahu udah punya anak kayak gila gitu. Tapi gue percaya sih bro, mimpi lu akan terwujud. Nanti next ketemu lagi kita obrolannya udah gila, sekarang udah megang IKN ya misalnya. Ini. Ada sih project deket IKN, tapi bukan IKN-nya. Tapi bukan IKN. Iya. Mungkin rumah pejabat yang di Iya. Oke, thank you bro for coming. Sama-sama. Thank you udah mau sharing-sharing. Ya. Ya itu aja. Thank you for having me, guys. Thank you so much. Thank you so much bro. Thank you.